teman-teman nanti yang mungkin belum mengikuti kelas ini bisa atau ingin mengulang materinya nanti bisa mendengarkan kembali. Maka Ustadz lanjutkan. Untuk yang kedua adalah mengenal aplikasi desain grafis. Dalam hal ini kita akan belajar mengenai Canva gitu ya. Nanti Ustadz sedikit berikan penjelasan kenapa kita menggunakan Canva. Terus yang ketiga adalah praktik membuat desain grafis. Jadi kita nggak melulu nanti belajar seperti ini, tapi harapannya ada praktek, karena nanti praktek itu dapat mengasah ilmu kita. Ketika kita sudah tahu, kita dapat belajar gitu ya, supaya lebih mendalam, lebih mahir lagi seperti itu. Nah, untuk berikutnya alat yang dibutuhkan dalam kegiatan kelas desain grafis ini yang pertama adalah smartphone atau HP, dan bisa juga menggunakan laptop atau komputer. Gitu. Jadi nggak perlu khawatir nanti kalau memang ada teman-teman, Anda semua yang menggunakan komputer tetap bisa menggunakan ya. Kemudian untuk yang berikutnya adalah internet. Jadi memang harus menggunakan internet, karena jika tidak menggunakan internet nanti ya ini karena berbasisnya online ya, jadi harus menggunakan internet. Ini slide-nya Ustadz tampil ya, kelihatan ya? Tertampil Ustadz. Oh baik. Oke, untuk yang berikutnya ada yang ketiga adalah akun Canva atau nanti aplikasinya ya. Jadi cukup, kita nggak perlu ribet-ribet nanti menginstal kayak di komputer, tapi cukup nanti kita ada di Play Store. Yang kalau belum tahu nanti kita sama-sama Ustadz bantu arahkan untuk bagaimana membuat akun Canva ini. Insya Allah 3 hal itu. Dan yang tak kalah penting dalam kelas ini adalah kemauan belajar dan mempraktikkan. Jadi selain 3 hal tadi yang menjadi alat-alat yang kita buat, jadi Ustadz senantiasa ingatkan untuk kita semua senantiasa memotivasi diri kita untuk senantiasa mau belajar dan kemudian mempraktikkan apa yang sudah kita dapat dalam kelas ini. Jadi kalau kita udah belajar kemudian kita praktikkan, insya Allah itu akan lebih membekas dalam ingatan kita gitu ya, dalam pelajaran kita atau dalam kelas ini. Baik, itu perkenalan, dan yang kelas kedua ini kita lanjutkan. Apa sih sebenarnya konsep dasar dari desain grafis itu? Apa sih? Kalau teman-teman, Anda sekalian ingin tahu, apa sih itu desain grafis? Nah, di topik ini kita akan bahas 3, yakni mengenai konsep dasarnya, yang kedua mengenai 7 elemen apa dalam desain grafis, dan yang terakhir adalah 5 unsur dalam desain grafis. Ini kita sedikit belajar teori dikit ya, setidaknya mengetahui ilmu. Jadi teman-teman kalau ingin mengetahui desain grafis itu adalah media komunikasi visual yang digunakan dengan kombinasi berbagai elemen. Misalnya elemen ini ada foto, kemudian ada tulisan, ada gambar, kemudian ada desain grafis seperti bentuk persegi, kotak, bundar, lingkaran, bentuk abstrak dan sebagainya. Jadi berbagai elemen dan tulisan juga digunakan di situ. Jadi ada kombinasi dari beberapa elemen yang digunakan untuk menyampaikan informasi atau pesan secara efektif. Jadi tujuannya itu untuk menyampaikan pesan ya. Misal yang kalau sering Anda sekalian lihat di sekolah, misalnya ada tulisan dilarang membuang sampah. Itu kan ada kombinasi dari tulisan, ada gambar, warna, mungkin ada foto anak-anak yang membuang sampah di tempat. Jadi itu sebenarnya contoh sederhana dalam desain grafis dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi dia media yang digunakan untuk komunikasi seperti itu ya. Seperti itu untuk menyampaikan informasi, misalnya tadi informasi dilarang membuang sampah. Jadi sederhananya seperti itu ya desain grafis. Kemudian yang berikutnya 7 elemen yang digunakan atau dari desain grafis itu yang pertama adalah garis atau line. Nah, garis ini merupakan unsur dasar dalam sebuah desain ya. Jadi gambar garis itu seperti garis lurus, kemudian ada zigzag, tidak beraturan, ada mungkin bengkok, horizontal, vertikal, diagonal. Jadi bentuk garisnya itu seperti itu ya. Kemudian yang kedua bentuk bidang atau shape. Ini adalah satuan bidang yang mempunyai luas ya. Misalnya seperti ada lingkaran, kemudian persegi, segitiga, dan segala hal yang membentuki diameter atau lebar seperti itu. Kemudian yang ketiga ini tekstur.
Jadi tekstur ini merupakan tampilan dari sebuah gambar desain yang pada visualisasi permukaannya terbentuk corak gitu ya. Kalau kita lihat semisal kayak dinding itu kan kelihatan misalnya ada warnanya, kemudian ada kayak tekstur seperti batu bata. Jadi itu adalah tekstur gitu ya. Ataupun kulit kayu yang kelihatan ada apa namanya? Kayak di permukaannya itu ada serabut-serabut kayunya. Jadi itu seperti adalah tekstur. Sedangkan ruang atau jarak ya atau dalam bahasa Inggris space adalah ruang atau jarak antara elemen yang misalnya kita menaruh gambar kemudian ada tulisannya itu ada jarak gitu ya nggak apa namanya nggak menumpuk gitu ya jadi nggak tertutupi satu sama lain tapi kita menggunakan ada jaraknya atau ada jeda antara satu elemen dengan elemen yang lain. Kemudian yang kelima adalah ukuran atau size. Jadi ini ukuran sangat penting ya, ada yang besar, ada yang kecil. Jadi saat menentukan bagaimana gambar atau misalnya tulisan kita dalam menyampaikan informasi. Ketika kita ingin menyampaikan misalnya tadi contohnya dilarang membuang sampah, tentunya tulisan itu yang kita perbesar gitu ya, bukan nanti ada misalnya apa gitu yang kita perbesar, tapi maksudnya pesan yang ingin kita maksudkan itu yang harus kita tonjolkan. Jadi ini ukuran sangat mempengaruhi. Kemudian yang berikutnya adalah warna. Warna atau color ini adalah eh, pemilihan yang sangat menentukan gitu ya dalam sebuah desain karena warna ini mempengaruhi psikologis dan mata gitu yang melihat secara nampak gitu ya. Jadi warna ini sangat menimbulkan kesan ketika sebuah desain itu dibuat. Tentunya juga ada kombinasi-kombinasi tertentu gitu ya. Misalnya nggak mungkin misalnya kita tulisannya gambar apa latar belakangnya kita warna hitam, terus warna tulisannya juga misalnya merah merah yang gelap gitu ya atau marun, itu tentunya nanti sangat susah orang untuk apa namanya membaca gitu ya. Jadi misalnya kita bisa komunikasikan hitam dengan warna putih gitu. Jadi kontras dan orang dapat membaca tulisan kita. Seperti contoh tadi ini PowerPoint yang Ustadz share, backgroundnya kuning, tulisannya hitam. Kalau tulisannya Ustadz kasih kuning kan tentu nanti teman-teman Anda dan sekalian sulit untuk membacanya seperti itu. Terus yang terakhir adalah gelap atau terang atau value. Jadi ini unsur yang menentukan sebuah desain untuk enak dipandang sebuah mata gitu. Jadi apakah kita akan menerangkan gambar atau kita gelapkan sehingga nanti dapat menonjolkan atau setidaknya memberi pesan dalam desain kita. Itu mengenai 7 elemen desain grafis. Kemudian yang berikutnya, kalau 5 prinsip dalam desain grafis itu ada 5. Yang pertama adalah keseimbangan, berarti bahwa semua elemen di sini harus tampil secara seimbang gitu ya, tidak berat sebelah. Gambarnya tidak terlalu besar, tulisannya tidak terlalu besar, artinya balance gitu ya, atau seimbang gitu. Ukuran tulisannya pas, kemudian gambarnya juga pas. Gitu. Kemudian kesatuan. Kesatuan atau unity, ini artinya bahwa prinsip kesatuan membantu semua elemen menjadi satu padu gitu ya, sehingga menghasilkan tema yang kuat. Misalnya kita buat sebuah gambar tadi buang sampah, kita kan nggak bisa juga buat nanti kalau kita mendesain itu gambarnya harus berhubungan dengan itu gitu ya. Misalnya kita taruh di situ ada tong sampah gitu ya. Jangan kita naruh gambar di situ misalnya ada gambar hewan atau gambar apa kan jadi nggak nyambung gitu. Jadinya harus ada kesatuan bahwa itu ada apa ya nyambung antara poster atau desain yang akan kita buat dengan uh, tema kita gitu. Jadi memiliki kesatuan. Kemudian yang ketiga adalah ritme atau rhythm, yang artinya bahwa pembuatan desain dengan prinsip menyatukan irama. Jadi variasi-variasi komponennya itu memiliki satu hal yang memiliki ritme yang sama, gitu ya. tidak berbeda dari satu sama lain. Kemudian yang ketiga adalah penekanan, bahwa dalam setiap bentuk desain itu harus ditonjolkan lebih dari satu yang lain. Tadi
Ustaz sampaikan bahwa kalau kita menonjolkan tulisannya, berarti tulisannya kita pertebal atau kita perjelas mengenai apa yang ingin kita sampaikan. Kemudian yang kelima adalah proporsi atau proportion, yaitu untuk memperoleh keserasian sebuah karya. Jadi diperlukan perbandingan-perbandingan yang tepat untuk menghasilkan sebuah karya yang serasi. Jadi pada dasarnya ini proporsi ini mengenai bidang ya, apa namanya, secara matematis itu memiliki ukuran gitu ya. Jadi proporsinya misalnya ada 1:1, 1:3 dan sebagainya, itu kita bisa manfaatkan. Baik, itu yang untuk pengantar awal. Nah, untuk berikutnya, nah ini Ustadz ingin minta pendapatnya nih sebelum lanjut ke materi berikutnya. Ini ada 2 desain 1 dan desain 2. Nah, kira-kira menurut teman-teman, kalau dari pemaparan Ustadz tadi, mulai dari perihal bagaimana kita mengatur garis, ukuran, mengenai keseimbangan, proporsi, dan sebagainya, kira-kira menurut teman-teman bagaimana pendapatnya mengenai desain 1 dan bagaimana pendapatnya mengenai desain 2? Boleh? Desain 1 berantakan, desain 2 rapi dan Oke, enak dilihat. enak dilihat. Yang kedua berarti proporsinya pas gitu ya menurut teman-teman ya? Iya. Oke, ada pendapat lain? Tadi siapa itu yang bicara tadi? Ustaz, tak perhatikan. Ada yang memberikan pendapatnya lagi? Ya Ustaz. Iya, silahkan. Oke, desain 1 estetik tapi berantakan. Oke, benar ya, dari segi estetik dia memang kelihatan sangat estetik karena ini desain sebuah website apa namanya, penjualan baju ya, memang kelihatan estetik seperti itu. Cuma dari segi ininya masih berantakan. Oke, bagus sekali pendapatnya. Ada yang lainnya yang memberikan pendapat? Halo, apakah ada di sini? Sepertinya ada Ustadz, tapi malu-malu. Oh, malu-malu. Mbak Farah, coba Ustadz pengen dengar. Menurut Mbak Farah ini gimana pendapatnya tentang desain? Nomor 2 lebih simpel. Kalau nomor 2 lebih simpel. Oke. Kalau nomor 1? Berantakan. Oke, berantakan. Terima kasih Mbak Farah. Iya. Oke, baik, kurang lebih seperti itu ya. Terima kasih yang sudah memberikan pendapatnya, baik yang secara ngobrol maupun di chat. Terima kasih. Ya, seperti itu ya. Kalau kita melihat desain ini, kalau kita lihat bersama-sama, yang pertama ini adalah konten desain untuk sebuah website. Dia menampilkan tulisan-tulisan yang saling bertumpukan, kemudian foto-fotonya juga bertumpukan. Jadi mungkin bagi kita yang melihat ini juga bingung ya, walaupun ini bukan bahasa Indonesia ya, ini ada bahasa Inggrisnya, mungkin campur dengan bahasa yang lain. Tapi kita setidaknya dari ini sekilas kita melihat, kita bingung gitu ya, maksudnya ini apa gitu dengan desain yang dia buat ini. Nah, kalau desain 2 ini memang jelas ya, memperhatikan proporsi, kemudian apa namanya, penempatan, besar kecilnya huruf. Walaupun di sini nggak ada gambar ya, cuman dia kombinasi, ada garis, titik, kemudian warna, dia kombinasikan sehingga membuat kita pembaca atau audiens yang melihat poster ini, melihat desain ini juga enak gitu ya. Sholat Jumat jangan sampai lewat gitu. Dan kemudian ada kombinasi yang besar hurufnya, ada yang kecil, kemudian ada sedikit logo-logo dari pembuat desain ini. Jadi terlihat gitu ya, bagaimana kita sebaiknya membuat desain yang tadi sesuai dengan proporsi, dengan keseimbangan dan sebagainya. Itu untuk mengenai dasar kita mengenai desain grafis. Kemudian kita melanjutkan ke materi berikutnya,
mengenal aplikasi yang akan kita pelajari bersama-sama, yang akan kita gunakan untuk membuat desain. Apa itu? Yakni kita akan mengenal aplikasi namanya Canva. Ada yang sudah tahu aplikasi Canva? Sudah Ustaz, sudah tahu. Oh, baik. Mbak Asra sudah tahu ya. Selain Mbak Asra ada lagi? Saya Ustaz. Oh, Mbak Rani. Oh, Mbak Rania. Sudah sering menggunakan kalau boleh tahu? Sudah pernah atau gimana? Sudah pernah? Sudah. Oh, sudah. Alhamdulillah kalau sudah ya. Berarti sudah mahir ini ya? Iya, sudah mahir atau belum? Kalau udah mahir, nanti Ustadz selesaikan aja ya. Oke, kita belajar bersama-sama lagi ya, Mbak Asra, Mbak Rania, dan teman-teman semua. Karena ilmu itu nggak ada habisnya ya. Insya Allah nanti ketika kita tahu ini, nanti kita tahu ini lagi. Oh, ternyata begini ya, ternyata begitu ya. Oke. Baik, apa sih aplikasi Canva itu? Jadi topik bahasan kita yang pertama mengenai kenapa pilih Canva, kemudian cara mendaftar. Ini hari ini kita cukup belajarnya di cara mendaftar ya, karena nanti sepertinya waktunya juga terbatas. Nanti berikutnya kita bisa bahas mengenai sekilas home interface dan pengenalan kategori-kategori. Jadi kenapa ya memilih Canva? Sebelumnya, sebelum Ustadz menjelaskan ini, kenapa Ustadz memilihkan aplikasi Canva untuk teman-teman semua? Karena saat kuesioner itu masuk ya, yang teman-teman isi, Ustadz juga nggak bisa memberatkan. Misalnya kita harus pakai mungkin beberapa desainer profesional yang menggunakan desain grafis itu banyak menggunakan Photoshop atau Adobe Illustrator. Tapi karena Anda semua masih sekolah dasar ya, masih dasar, Ustadz memberikan pilihan aplikasi ini karena kalau aplikasi yang Ustadz sebutkan tadi kayak Photoshop atau misalnya Corel itu kan harus diinstal di laptop. Dan laptop juga harus ada spesifikasi yang bisa menjalankan gitu ya. Kalau enggak kuat laptopnya nanti bisa jadi lemot gitu ya. Nah, kenapa kemudian Ustadz Hari dan Ustadz Boy memilihkan ini supaya insya Allah kita bisa jalankan minimal menggunakan smartphone tadi ya. Dan juga ini juga bisa digunakan di laptop, atau kalau teman-teman ada yang pakai laptop nanti bisa digunakan di browser, bisa diklik canva.com, nanti bisa. Itu alasannya itu ya. Jadi jangan tanya nanti, kok Ustadz kita nggak belajar pakai Photoshop sih? Waduh, nanti teman-teman yang lainnya nanti repot nanti ya. Nanti ada apa istilahnya, karena nggak bisa diinstal di HP gitu ya, kalau Photoshop. Oke, kita masuk ke bahasan kenapa pilih Canva. Yang pertama, sebenarnya banyak opsi kelebihan-kelebihan yang lainnya, tapi ini seterangkum ada 4. Yang pertama adalah gratis atau free. Jadi tidak berbayar ya, jadi teman-teman bisa daftar secara gratis, ada di Play Store, di Android, ataupun di iOS yang pakai iPhone, ataupun kalau ada yang pakai iPad juga bisa. Gitu. Jadi kita bisa menggunakan ini di berbagai platform, karena online ya, bisa gunakan mulai dari laptop, HP, kita bisa gunakan, dan tablet kita bisa gunakan. Dan ini gratis. Walaupun ada yang berbayar, tapi untuk Anda semua, Ustadz pikir cukup dengan menggunakan yang gratis, jadi nggak perlu berbayar ya. Walaupun di Canva itu memberikan pilihan, jadi selama kita nggak membayar ya, kita tetap bisa menggunakan aplikasi ini secara gratis. Terus yang kedua, aplikasi ini online, tadi online ya, jadi kita bisa akses di mana saja, ketika teman-teman ada HP bisa buka lewat HP, ketika ada laptop bisa buka laptop, komputer bisa buka lewat komputer secara online. Cuman kelemahannya kalau pas internetnya habis, jadi kita nggak bisa mengakses. Itu kelemahannya ya, tapi ini juga bisa menjadi kelebihan. Kita bisa mengakses di mana saja dan kapan saja gitu. Jadi nggak perlu beribet buka laptop, cukup buka HP kita bisa melihat desain kita. Kemudian yang ketiga adalah kemudahan dalam penggunaan. Jadi nggak ribet gitu ya, nggak banyak tools-tools yang ribet, itu banyak template yang bisa nanti di poin berikutnya banyak apa namanya petunjuk-petunjuknya, tutorialnya juga banyak, kemudian menu-menunya juga mudah dipahami, kita mengubah warnanya juga mudah, memasukkan tulisannya insya Allah nanti mudah, seperti itu. Kemudian yang keempat, memiliki ribuan template desain. Jadi teman-teman bisa menggunakan berbagai template yang ada di Canva gitu ya. Misalnya kita mau buat desain motivasi
tadi itu misalnya ada kata-kata motivasi yang ingin kita buat, itu banyak template-nya, bisa kita buat dari template, kemudian kita masukkan tulisan yang ingin kita buat. Jadi banyak sekali, mulai dari poster, mulai dari Instagram, kemudian ada Instagram Story, kemudian thumbnail YouTube, ada teman-teman yang sudah buat YouTube pengen buat thumbnailnya bisa, kemudian banyak cover buku bisa, jadi banyak sebenarnya yang bisa kita buat di Canva gitu ya. Kemudian slide berikutnya cara mendaftar. Oke, ada yang sound-nya bermasalah. Oke, kita lanjut bagaimana cara mendaftar di Canva gitu ya. Ustadz bantu kasihkan tutorial bagaimana cara mendaftar di Canva. Yang pertama ini via aplikasi. Jadi nanti selepas ini jika teman-teman ingin mempelajari lebih lanjut, bisa download nanti kalau emang kesulitan nanti minta bantu orang tua atau nanti kita bantu di sini untuk mengarahkan ya bagaimana teman-teman bisa mendownload aplikasinya via Android ataupun iOS yang gadgetnya menggunakan Apple ataupun iPad. Jadi untuk ini bisa nanti memasukkan lewat daftarnya ini bisa 3 ya, bisa memilih salah satunya, bisa lewat email, bisa Facebook kalau udah ada Facebook, atau langsung ke Google. Biasanya kalau menurut Ustadz mau lebih cepat, karena kalau pakai HP ya, biasanya langsung continue with Google. Jadi yang kedua ini ya, yang continue with Google ini nanti lebih cepat menurut Ustadz. Jadi tinggal diklik, kemudian oke, nanti insya Allah langsung terdaftar. Ini kalau lewat HP, itu ya. Terus kalau lewat web bagaimana, Tat? Kalau lewat web begini ya, aksesnya di canva.com atau .com. Jadi nanti pilih yang pojok kanan atas, klik sign up, yang ada di sebelah, maksud ini salah ketik ya, maksud Ustaz kanan, sebelah kiri, iya pojok kanan layar atas, jadi bisa diklik sign up. Kemudian setelah sign up muncul seperti ini. Sama kurang lebih nanti kayak di HP, bisa memilih daftarnya lewat Google, lewat Facebook, atau lewat email. Nah kalau menurut Ustadz, kalau teman-teman kan sudah punya email tuh, yang untuk daftar Google Classroom kan pakai email ya. Jadi kalau mau lebih cepat, daftarnya sign up with Google. Insya Allah itu lebih cepat. Insya Allah seperti itu. Ini udah nanyain di grup ya, nama aplikasinya apa? Canva. Bisa dicari di Canva. Atau Ustadz bagikan linknya ya. Ustadz bagikan linknya di chat. Bisa dilihat. Ustadz, saya menggunakan Canva di HP-nya Bunda, boleh ya? Boleh, yang penting izin juga ya. Jadi Ustadz sebenarnya memberikan ini semua harapannya tetap izin orang tua. Karena sebenarnya kegiatan content creator ini harapannya selalu didampingi sama orang tua. Karena menurut Ustadz sebenarnya Ananda semua itu masih anak-anak gitu ya. Sebenarnya maksud Ustadz di sini sebenarnya untuk belajar. Jadi harapannya tetap pendampingan orang tua sangat diharapkan agar kita tetap berada pada jalur yang baik gitu ya. Ini kalau memang ada kesulitan, ini yang di Play Store ya. Ada yang pakai gawai iPad ataupun iOS, atau semuanya pakai Android? Android semua ya? Android, Tat. Oke, semua pakai Android. Nah, kalau mau ada yang pakai komputer, bisa ini Ustadz bagikan di chat ya. Bisa pakai yang ini, yang terakhir itu yang canva.com gitu ya. Oke, sebenarnya di Canva ini kita bisa buat apa nih? Ini contohnya Ustadz kasih contoh ya. Ini kemarin beberapa desain yang menggunakan, ini semua menggunakan Canva ya. Nggak menggunakan Photoshop. Ini semua Ustadz buat pakai Canva. Mulai dari cover buku, ada poster motivasi. Ustadz izin sebentar ya. Ini laptopnya mau mati sepertinya ya. Ustadz bergerak dulu, cari casan. Oke, sambil menunggu, sambil bisa di-download dulu kalau memang belum.
Ini Ustaz cari colokan kok nggak dapat ya di kelas ini. Oh, oke. Oke. Alhamdulillah sudah menyala ya. Ini kelasnya kan sampai jam berapa ya? 11 berapa ya? 11.25 bukan? Atau sekarang sudah habis waktunya? Sebelas lima belas Ustaz. Sebelas lima belas. Tinggal 2 menit lagi berarti ya. Iya. Oke, baik. Ada pertanyaan? Terakhir Tugasnya mungkin apa, sebelum... Ustaz? Mm-mm. Tugas. Berarti untuk tugas selanjutnya itu pakai aplikasi Canva ya? Iya, ini yang pakai, oh iya benar pakai aplikasi Canva. Nah, ini ada yang menanyakan tugasnya apa, Ustadz? Tugasnya membuat ini ya, membuat aplikasi daftar di akun Canva ya. Membuat akun kan. Biar kita belajarnya sama-sama. Karena nanti kalau Ustadz jelaskan, teman-teman nggak punya aplikasinya nanti nggak ada Bingung. prakteknya nanti malah ini ya. Kalau aplikasi lain boleh silahkan. Tapi di sini nanti Ustadz karena apa namanya ya? Karena menurut Ustadz yang bisa mudah diakses oleh kebanyakan orang, jadi nanti Ustadz memberikan ilmu seputar Canva gitu ya. Jadi kalau teman-teman yang lain merasa bisa menggunakan aplikasi dalam membuat desain, karena desain grafis itu sebenarnya aplikasi di online itu banyak ya. Misalnya tadi pertanyaan dari Mas Husen ya, 5 Abu, nggak apa-apa kalau memang mahir di aplikasi lain itu nggak masalah. Yang penting nanti jadi nanti Ustadz jelaskan itu ada tugas akhir nanti ya. Tugas akhir membuat desain grafis, membuat foto, dan membuat video dari teman-teman semua. Itu Wajib. nanti teman-teman harus menghasilkan karya gitu ya. Nah, kalau memang ini ya, pakai PixArt boleh, silahkan, nggak apa-apa. Jadi Ustadz nggak membatasi, cuman karena nanti fokus Ustadz mengenai Canva, nanti Ustadz akan menjelaskan ilmu-ilmunya, detail-detailnya di pertemuan selanjutnya perihal Canva. Gitu. Jadi ini teman-teman juga ada pakai Inshoot, silahkan, nggak apa-apa. Inshoot itu aplikasi untuk membuat video ya? Oh, video ya. Oke, oke. Nanti video kita bahas di semester 2 ya. Ada nanti aplikasi apa yang akan kita pakai. PixArt boleh, silakan kalau memang kalian mahir dengan PixArt nggak apa-apa. Jadi tugasnya nanti nggak usah dilaporkan, nggak apa-apa. Nanti pertemuan berikutnya kita belajar bersama-sama. Dan harapannya tugas yang gini aja deh, tugas yang sebelumnya aja yang diselesaikan gitu ya. Karena dari kemarin itu masih ada tugas yang belum masuk gitu. Di Ustadz Bay baru 10, di Ustadz Hari baru 6 gitu ya. Jadi masih banyak yang belum mengumpulkan. Nanti kalau tambah, kenapa Ustadz nggak ngasih tugas yang sebelumnya aja belum dikerjakan, nanti dikasih tugas lagi nanti nggak dikerjakan lagi, nanti malah banyak tugasnya yang menumpuk. Jadi monggo diselesaikan dulu tugas-tugas yang udah Ustadz Hari dan Ustadz Boy berikan. Walaupun sudah lewat waktunya sebenarnya ya, tapi tetap kita apresiasi kepada teman-teman yang sudah mengumpulkan dan mau mengumpulkan lagi yang belum, silahkan gitu ya. Jadi bisa dicek di Google Classroom-nya masing-masing ya, di kelas A ataupun di kelas B. Ini Ustadz mau kasih tutorial mendaftarnya apa kita cukupkan? Perlu Ustadz kasih tutorial cara mendaftarnya? Atau cukup? Atau ada pertanyaan lainnya? Cukup, Ustaz. Oke, cukup ya, jelas ya. Tidak ada pertanyaan ya. Tutorial aja, Ustaz. Oh, tutorial sedikit ya lewat HP. Lewat HP atau yang laptop? HP aja, Ustaz. Oke, Ustadz jelaskan sebentar mengenai HP.
Oke, Ustadz akhir dulu yang share screen-nya ini. Oke, ini Ustadz kelihatan ya layar HP-nya Ustadz ya? Halo? Kelihatan Ustaz. Oke, kita buka sekarang aplikasi Canva. Ini contoh Ustadz HP kan, Canva. Oke ya. Nah, itu nanti masuk di aplikasinya. Oh, ini Ustadz udah login ya. Coba Ustadz log out dulu. Nanti kalau daftar tuh gimana sih gitu kan ya. Nah, kita buka Canva. Oh, sepertinya ini ya, karena aplikasi itu melindungi data passwordnya pengguna, ini nggak bisa ditampilkan, tapi di situ ada muncul tadi yang Ustaz jelaskan, kalau diklik itu ada kan muncul ya, ada 3 ya, continue with Google, continue with Facebook, atau continue with email. Di sini di layar nggak bisa, layarnya hitam kan ya? Iya. Iya, Iya, sepertinya dari aplikasinya tidak membolehkan, jadi password itu kan dilindungi ya, jadi nggak boleh terlihat, jadi di sini tampil hitam. Jadi kalau Ustadz masuk, ini Ustadz masuk karena Ustadz pakai email ya, ini masukkan email. Wah, kelihatan ini nanti ya. Oke, Ustadz, pokoknya nanti kurang lebih seperti itu, masukkan email, tapi kalau saran Ustadz, masuknya lewat Google aja, gitu ya. Gitu, biar nggak passwordnya jadi satu, yang paling atas. Continue with Google, nanti insya Allah setelah diklik itu, diklik OK lagi, nanti langsung terdaftar. Jadi sesimpel itu, nggak ribet insya Allah. Ada yang coba dan berhasil? Bentar, Tat, masih loading. Oh, masih loading. Oke, nggak apa-apa. Setidaknya Ustadz sudah jelaskan secara singkat. Nanti kalau memang ada kendala, bisa di-share di grup, nggak apa-apa. Atau PM ke Ustadz, kita bantu untuk aplikasi ini. Gitu ya. Karena sekarang sudah waktunya untuk, walaupun tadi kita molor ya waktunya ya. Kita nggak tepat waktu tadi gitu ya. Karena menunggu teman-teman. Sudah, Tat, sudah bisa. Alhamdulillah yang sudah bisa. Baik, insya Allah itu kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Semoga kita dapat bertemu kembali di kegiatan konten creator berikutnya. Tetap semangat. Teman-teman kalau ada konten apa, dipikirkan, disiapkan, supaya nanti juga hasilnya maksimal. Nanti kita belajar bareng-bareng lagi mengenai konten creator ini. Dan jangan lupa pembuatan akun dan sebagainya tetap tanya orang tua ya, pendampingan orang tua, minta pendapat, minta pertanyaan apa, jadi tetap harus ada pengawasan orang tua. Baik, terima kasih semuanya, anak-anak sekalian, terima kasih kepada ayah bunda yang mendampingi putra-putri pada pagi hari ini. Terima kasih dari saya, cukup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz. Hari atas materi yang telah disampaikan. Mungkin langsung saja kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.